Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ledakan besar akhirnya bergema. Di ibu kota iblis ini, di area inti klan bintang iblis, muncul ledakan aura suci yang kuat dan sulit digambarkan. Dua bintang iblis dari langkah ke-9 berhasil dipukul mundur sambil menyemburkan darah, penghalang pertahanan mereka sekali lagi telah pecah. Yang mengejutkan Long Hao Shen, serangannya menyebabkan kerusakan besar pada kedua iblis bintang ini. Sayang sekali ini tidak terjadi di istana bintang iblis, jika tidak, kedua bintang iblis ini tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika kelompoknya melanjutkan serangan lain. Ini adalah pertama kalinya bagi Long Hao Shen menggunakan pedang kehidupan dan penciptaan ilahi, kartu truf terhebatnya, yang jauh melampaui kedua komponennya dalam hal kekuatan tirani. Long Hao Shen sudah yakin bahwa bahkan senjata pengguna pedang suci Ye Wuxiang pada masa itu pasti tidak lebih kuat dari miliknya. Pedang kehidupan dan penciptaan memiliki Yating sebagai jiwanya, dan lahir dari perpaduan sempurna Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru, kembang sepatu cahaya menghasilkan alat ilahi sejati yang jauh melebihi alat biasa. Meskipun itu belum sebanding dengan alat supra ilahi seperti Menara Keabadian, itu sudah mendekati tingkat kekuatan sebenarnya dari perisai siput ilahi. Penggabungan pedang ini dipahami oleh Long Hao Shen pada saat dia membunuh Dewa Iblis Panter, dan dibawakan oleh Yating. Sebagai iblis spiritual yang menyatu, peran Yating adalah menjadi pendukung sejauh ini, namun hanya Long Hao Shen yang tahu bahwa di antara semua tungku spiritual rekan-rekannya, mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimanapun, Yating adalah tungku spiritual yang cerdas. Tapi pedang suci ini pada awalnya tidak diciptakan sebagai satu set. Bahan dan propertinya masih berbeda, jadi bagaimana mereka bisa menyatu sempurna menjadi satu? Hal ini berkat upaya besar Yating yang terus-menerus. Faktanya, hanya setelah menyelesaikan rintangan terakhir dalam fusi tungku spiritual, dia akhirnya memberitahu Hao Shen. Penggabungan dengan tungku suci spiritual memberi Yating kemampuan mengasuhnya, jadi dialah yang mengasuh dua pedang ilahi selama mereka menyerap meteorit yang jatuh. Dalam arti tertentu, karena pengasuhan Yating, kedua pedang dewa itu mengalami perubahan total, sehingga mereka memiliki kedekatan yang besar dengannya. Yating sendiri bukanlah manusia, dan meskipun dia benar-benar tampak seperti makhluk hidup, dia bukanlah manusia. Jadi dengan menjadikan dirinya sesuatu yang dekat dengan jiwa pedang, dia berhasil bertindak sebagai katalisator bagi perpaduan sejati kedua pedang ini. Beginilah lahirnya pedang penciptaan dan kehidupan. Long Hao Shen saat ini tidak dapat mempelajari keajaiban yang dibawa oleh pedang ilahi ini. Dalam bentrokan berat ini, gerbang yang menghentikannya akhirnya terbuka, dan tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen membawa kelompoknya masuk. Sejak awal operasi, semuanya berjalan lancar, dan kerusakan parah yang disebabkan oleh kedua iblis bintang langkah ke-9 oleh Star Swords Reign sebelumnya adalah kejutan menyenangkan yang tidak terduga. Sekarang tampaknya mereka kemungkinan besar akan berhasil. Long Hao Shen menerobos masuk lebih dulu, tapi Wang Yuan dan Zhang Fangfang tidak segera mengikuti, malah menjaga gerbang. Lin Xin, Chen Ying'er, Han Yu dan Sima Xian melewati mereka, lalu mereka mengikuti sebelum buru-buru menutup pintu itu. Kedua iblis bintang dari langkah ke-9 di luar sudah berteriak dengan semua yang mereka miliki, tapi tidak peduli sinyal penyelamatan apa yang akan mereka kirim, kelompok Long Hao Shen sudah berada di dalam iblis bintang pagoda. Mereka terlalu berani, tidak heran saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sebenarnya mengincar pilar Dewa Iblis Bintang. Namun apakah mereka benar-benar berhasil? Itu terlalu berbahaya. Memasuki pagoda iblis bintang secara tiba-tiba memberi mereka perasaan ilusi, seperti pertama kali mereka masuk ke Menara Keabadian. Kecuali di dalam pagoda bintang iblis ini, perasaan itu penuh misteri. Dari luar, pagoda bintang iblis tidak terlihat begitu besar, namun setelah masuk secara nyata, kelompok Long Hao Shen terkejut mengetahui bahwa area di dalam pagoda bintang iblis dekat dengan stadion besar aliansi. Dari pilar besar yang menghubungkan langit dan bumi, kilau keemasan gelap menyebar perlahan, dan butiran titik berbentuk bintang oranye berkelap-kelip di sekelilingnya. Ini adalah pilar Dewa Iblis Bintang, Kapten, cepat! Sima Xian sudah berteriak tidak sabar. Long Hao Shen dengan cepat memulai pemanggilan Hao Yue. Mereka sudah tiba dan semuanya berjalan lancar. Selanjutnya, mereka harus bekerja sama dengan Hao Yue untuk menghancurkan pilar itu dengan sekuat tenaga.
Setelah menyelesaikan serangan, Long Hao Shen kemudian akan mengangkut semua rekannya melalui menara keabadian, sebelum mencari cara untuk keluar, dan pergi sejauh mungkin. Lagi pula, berteleportasi sejauh mungkin dari Istana Iblis Bintang adalah yang terbaik, karena mereka hanya bisa muncul kembali di lokasi tempat mereka berteleportasi sebelumnya. Ini adalah seluruh rencana Long Hao Shen, untuk menarik semua di modus City, menyesatkan mereka, lalu menyerang untuk menyerang Pagoda Iblis Bintang. Seluruh operasi hampir berakhir, dan hanya membutuhkan Hao Yue untuk mencapainya. Tapi Hao Yue tidak muncul. Pemanggilannya gagal. Benar, pemanggilannya terhadap Hao Yue telah gagal. Sejak Long Hao Shen menyelesaikan kontrak dengan Hao Yue, ini adalah pertama kalinya kontrak tersebut gagal sejauh ini. Dia tiba-tiba tidak bisa merasakan keberadaan Hao Yue, tidak bisa merasakan hubungan darah di antara mereka berdua, dan terlebih lagi tidak bisa membawanya ke dunia ini. Koneksi mereka terputus tanpa alasan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Shen telah mempertimbangkan kemungkinan masalah apapun dalam perencanaannya yang cermat selama operasi ini, tetapi satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah terputusnya hubungan antara Hao Yue dan dia. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di saat yang genting ini? Melihat bagaimana tubuh Long Hao Shen bergetar, Chai Er yang menempel di belakangnya melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Hao Shen, apa yang terjadi? Setiap anggota Bright Glimmer of Hope bisa melihat keterkejutan dalam penampilan Long Hao Shen. Pada saat yang sama, mereka merasakan perasaan tidak menyenangkan yang muncul di dalam diri mereka masing-masing. Saya tidak dapat menghubungi Hao Yue, atau memanggilnya, dia benar-benar panik saat ini, meski memiliki pengalaman bertempur selama bertahun-tahun. Ini adalah kota inti Modu, dan terlebih lagi, inti dari Pagoda Bintang Iblis di dalam Istana Bintang Iblis, tempat di mana masalah seperti itu sangat mungkin menyebabkan kehancuran mereka. Saat ini, suara aneh perlahan bergema, kamu akhirnya datang. Aku telah menunggumu sangat lama. Selamat datang kepadamu Long Hao Shen. Dia duduk di udara, gaun oranyenya membuatnya terlihat tidak berbeda dari iblis bintang biasa. Namun sepasang matanya sepertinya mampu melihat segalanya. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dia melayang dengan tenang, tubuhnya menyebarkan aura mistis, persis sama dengan yang keluar dari pilar Dewa Iblis Bintang. Meskipun ini pertama kalinya kelompok itu melihatnya, sebuah nama muncul di benak semua orang dari tim secercah harapan terang, Dewa Iblis Bintang Fasago. Setiap orang mempunyai perasaan yang sangat tidak menguntungkan. Fasago sebenarnya menampakkan dirinya di sini, dan saat ini, mereka telah kehilangan kemampuan untuk memanggil Hao Yue. Apa maksudnya? Itu artinya ini adalah jebakan. Long Hao Shen tanpa sadar berseru, Yue Ye. Benar, Yue Ye pastilah masalahnya. Dia tidak mengira ini benar-benar sebuah jebakan, dia juga tidak mengira akan ada masalah yang muncul dengan Yue Ye. Saat ini. Tetapi bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Long Hao Shen masih tetap tenang. Ia sama sekali tidak ragu untuk segera mentransfer energi spiritual dan kekuatan mentalnya dengan sekuat tenaga ke dalam melodi abadi di depan dadanya. Cahaya terang yang kuat langsung muncul di dadanya, membungkus seluruh kelompoknya di dalam. Semua orang dari Bright Glimmer of Hope secara alami menyadari apa yang dia lakukan, bergegas ke sisinya. Sejak Fasago muncul di sana, dia sudah dengan jelas mengantisipasi kedatangan mereka, jadi rencana mereka sudah gagal. Karena itu, mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Selama mereka bisa kembali ke Tower of Eternity, mereka bisa punya kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Cahaya terang menghilang dengan cepat, dan bagaimana dengan kelompoknya? Fasago dengan tenang melihat melodi abadi yang diaktifkan oleh Long Hao Shen, tapi tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Penampilannya masih tetap tenang. Cahaya terang menghilang, tapi kelompok itu masih di tempatnya. Long Hao Shen, Chai Er, Lin Xin, Wang Yuan dan yang lainnya masih di tempat yang sama, berdiri di depan Dewa Bintang Iblis. Mereka tidak diteleportasi, atau semacamnya. Tidak baik. Raut wajah mereka berubah, saat Han Yu dengan cepat menyerbu ke gerbang Pagoda Bintang Iblis. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Fasago lakukan sehingga teleportasinya gagal, ketidakmampuan mereka untuk berteleportasi jelas disebabkan oleh lokasinya. Semua orang memahami bahwa rencana mereka membawa mereka ke jebakan yang tidak dapat ditebus. Namun bahkan pada saat seperti itu, mereka masih harus berjuang, dan tidak bisa membiarkan harapan sekecil apapun hilang. Han Yu membanting pintu dengan keras, tapi tubuhnya dipukul mundur lebih cepat. Kilauan emas gelap yang lembut kemudian bersinar di seluruh iblis bintang pagoda.
Semua prasasti emas gelap di tanah dan dinding langsung menyala terang, dan menerangi seluruh pagoda bintang iblis dengan ringan. Suasana hati mereka berada pada titik terendah. Saat ini, Long Hao Shen sudah memahami bahwa pada hari ini, mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi dia tidak mengerti bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam perangkap yang tak terbayangkan itu. Saya bisa memahami sikap tidak menyerah dan tidak mengertimu. Dewa Iblis Bintang Fasago berbicara dengan ringan, kamu tidak diragukan lagi adalah eksistensi tingkat tinggi di antara manusia, dan bahkan jika kamu akan mati di sini pada hari ini, kamu dapat bangga dengan kematianmu sendiri. Itu karena untuk menghindari kecelakaan saat membunuhmu, hampir semua kekuatan dari klanku dipindahkan. Rencana ini sudah berjalan sejak dimulainya Perang Suci, sebuah rencana yang melibatkan puluhan juta orang. Bahkan jika kamu lebih pintar dan bahkan lebih diberkati dalam penguasaan elemen cahaya, kamu tetap tidak bisa keluar dari pagoda bintang iblis milikku, rencanamu telah berakhir. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, benar-benar menenangkan diri dalam kesulitan ini. Seperti yang dikatakan, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada sikap apatis. Dia sudah memahami bahwa rencana iblis yang begitu megah tidak mungkin memberinya peluang sedikit pun. Karena hal-hal seperti itu, bahkan jika dia akan mati di sini, itu akan terjadi setelah melakukan yang terbaik dalam perjuangan melawan musuh, melakukan yang terbaik untuk memberikan nilai setinggi mungkin pada kematiannya. Penampilan Fasago sepertinya mengandung banyak pujian, kamu berhak mengetahui keseluruhan prosesnya, kamu adalah satu-satunya manusia yang mungkin memenuhi syarat bagi kami untuk melakukan hal seperti itu. Saat kamu masuk ke pagoda bintang iblis, rencana ini sudah sempurna. Tapi saya sudah tahu bahwa ini akan terjadi sejak lama. Saya telah melihat semuanya beberapa tahun yang lalu. Apakah menurutmu Yue Ye membodohimu, bahwa dia menarikmu ke dalam perangkap ini? Fasago menginterogasi sambil tersenyum. Long Hao Shen bertanya dengan dingin, bukankah begitu? Fasago menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Jika dia berbohong kepadamu sejauh ini, bagaimana mungkin kamu tidak mengetahuinya dengan indramu yang begitu tajam? Setidaknya kamu secara tidak sadar memiliki perasaan bahaya. Tapi karena semuanya nyata, akhirnya kamu tertipu. Yue Ye hanyalah sebagian dari rencana ini. Bahkan sekarang, dia tidak tahu bahwa kamu telah jatuh ke dalam perangkap yang memobilisasi seluruh kekuatan ras kita. Long Hao Shen sedikit terguncang, Yue Ye tidak membodohi kita, dan juga salah satu pihak yang tertipu. Dan kamu sudah mengetahui hubungan kolaborasi kita sebelumnya. Fasago menggelengkan kepalanya sekali lagi, tidak ada apapun yang tidak kita sadari. Dia mungkin berpikir dia menyembunyikan dirinya dengan baik, tetapi pada akhirnya, kamar dagang Yue Ye miliknya bukanlah satu kesatuan. Sebenarnya, membuatnya percaya pada apa yang kita inginkan tidaklah sulit, karena orang pilihan dewa sepertimu memiliki persepsi bahaya yang besar, membuatmu percaya bahwa rencanamu benar-benar bertentangan dengan harapan kami saat kamu maju ke sini, selangkah demi selangkah. Setiap adaptasi dari gerakan kami dengan rencanamu akan sangat meningkatkan kewaspadaanmu. Dan saya percaya bahwa kamu adalah manusia yang bijaksana, jika ada jejak bahaya, rencanamu pada dasarnya akan dibatalkan, apakah saya salah? Long Hao Shen dengan acuh tak acuh menjawab, tapi aku masih terjebak dalam perangkapmu. Fasago menjawab, itu karena jebakan ini lebih dari sempurna. Segala sesuatu yang kamu temui tampak benar-benar nyata, termasuk bagian ketika Yue Ye memberitahumu bahwa kultivasi saya berkurang hingga 1/10 dari kekuatan puncaknya. Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan juga benar-benar membawa pasukan iblis ke jalur gunung pengusir iblis. Perang suci ini juga menjadi nyata hanya demimu. Kombinasi dari begitu banyak fakta nyata tidak dapat diragukan lagi di matamu. Itu sebabnya kamu ada di sini sekarang. Long Hao Shen memiliki pandangan kosong, tapi bukankah fakta bahwa kekuatanmu hanya 1/10 dari puncaknya? Bahkan jika aku tidak dapat memanggil Hao Yue, bahkan jika aku tidak dapat membawanya ke sini, dan tidak dapat menghancurkan pilar dewa iblismu, membunuhmu saja sudah cukup untuk membuat kematian kami sepadan. Fasago menunjukkan senyuman tipis, kamu salah. Perdagangan ini tidak ada gunanya sama sekali bagi pihakmu. Menukar hidupku dengan hidupmu sebenarnya adalah keuntungan bagi rasku, keuntungan yang besar. Itu karena kamu adalah satu-satunya ancaman terhadap keberadaan kami yang pernah muncul selama 6.000 tahun terakhir sejak kami turun ke Seng Modalu. Jika kami membiarkanmu terus berkembang, suatu hari nanti kamu akan menjadi ancaman nyata bagi rasku.
Inilah sebabnya saya menggunakan teknik ramalan besar dengan mengorbankan harapan hidup saya, untuk mengeluarkan teknik ramalan besar yang sesungguhnya. Saya telah melihat banyak hal, sangat banyak. Bahkan jika itu mengorbankan harapan hidup selama 100 tahun, ini sepadan dengan masa depan iblis. Saya telah melihat kecepatan pertumbuhanmu yang menakjubkan, melihatmu membunuh saudara-saudara saya, dan melihat prosesmu datang ke sini tanpa terhindarkan setelah berhenti di Exorcist Mountain Pass. Yang pasti, saya tidak dapat memahami semuanya dengan jelas, dan bahkan mengalami perubahan yang tidak jelas dalam ramalan besar setelah Anda tiba di sana. Tapi aku bisa merasakan bahwa inilah satu-satunya kesempatan kami untuk membunuhmu, dan membunuh Austin Griffin. Jika ini tidak berhasil, pemandangan berikutnya adalah kehancuran rasku. Jadi apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Sebenarnya, kamu sendiri tidak akan cukup untuk menjadi ancaman yang sangat besar bagi ras kita. Dan sebenarnya, kita hanya perlu membunuh Austin Griffin dan tidak lebih. Bahkan dengan kekuatan absolut kami masih enggan menghadapinya, karena dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang pelindung yang telah kami bangun. Kami tidak mau membiarkan risiko sekecil apapun muncul. Jadi dengan kamu di sini, dia tidak bisa datang. Dan selama kamu mati, meskipun darahnya lebih kuat, satu-satunya takdirnya adalah mengikuti takdirmu. Kaulah yang membawanya ke dunia ini, jadi hidupnya hanya bisa berakhir bersamamu. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa dia? Mengapa kami begitu takut padanya, dan bukan hanya aku, tapi bahkan yang mulia juga?